Shalom semua, selamat datang ke ibadah raya dalam talian minggu ini. Kami sangat bersuka cita karena jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini. Sebelum kita memulakan ibadah raya kita, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, janganlah kita khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan telah merencanakan yang lebih indah untuk masa depan kita. Mari kita mulakan ibadah raya kita dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan Engkau telah menyertai kami, membangun kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang sentiasa setia mencari Engkau. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Biarlah nama-Mu sentiasa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur lewat pujian dan penyembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. All praise and glory, all our praise and glory, only unto You, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify Your name. Sing hallelujah, hallelujah. Shout for joy, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Oh, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Manjungme, hallelujah, manjungme, hallelujah, manjungme, hallelujah, hallelujah. Manjungme, hallelujah, manjungme, hallelujah, hallelujah. Soraklah hallelujah, soraklah hallelujah, hallelujah, hallelujah. Soraklah hallelujah, soraklah hallelujah, 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 hallelujah.
masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Rencana-Mu indah, hidupku Shalom, apa kabar anak-anak Tuhan semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat serta siap untuk mendengar firman Tuhan yang sebentar akan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita bersama dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat baik Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih karena kami berkesempatan bersama-sama untuk mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah dalam ibadah atas talian pada pagi hari ini membawa kami untuk mengalami penyertaan dan kebaikan Tuhan yang pasti menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih kerana Tuhan juga memberikan suatu pelayanan yang sangat indah bagi seluruh anak Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap pelayanan kami lakukan dengan segenap hati kami, serta kami memandang kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan. Seluruh jemaat Tuhan yang pasti memiliki suatu kerinduan dalam hati kami untuk diberkati oleh Tuhan juga pada pagi hari ini. Sertai kami dalam pelayanan firman Tuhan dari awal sehingga selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pada pagi hari ini saya akan membawa kita belajar daripada tema firman Tuhan, yaitu orang Kristen yang berkecukupan. Orang Kristen yang berkecukupan. Saya rasa ini suatu tema yang agak menarik bagi setiap pendengar, oleh karena tidak ada seorang pun yang ingin hidup di dalam kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam kesusahan. Semua orang pasti mau diberkati. Semua orang pasti mau berkecukupan. Oleh itu, kita akan melihat bagaimanakah orang Kristen yang berkecukupan. Bukan karena kita adalah orang Kristen yang menjadi Kristen sejak kita dilahirkan, oleh karena orang tua kita, nenek, datuk kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan oleh karena kita adalah orang yang sudah melayani Tuhan sekian lama akan mengalami kecukupan. Tetapi kita akan melihat bagaimanakah orang Kristen yang mengalami kecukupan di dalam kehidupannya. Baru-baru ini saya mendengar suatu hal yang berlaku, yang dimana seorang remaja, anak muda yang mau membunuh diri dan hendak terjun dari tingkat 11 sebuah bangunan. Tetapi dia telah dihalang oleh beberapa orang yang ada di tempat itu. Di sini kita melihat kenapa orang muda ini mau membunuh diri. Oleh karena dia tertekan, oleh karena tidak ada pekerjaan akibat daripada PKP ataupun penularan COVID-19, dan dia memerlukan uang. Oleh karena dalam suatu keadaan yang sedemikian, dan dia tidak mau menerima kenyataan yang ada, dan sehingga dia mau membunuh diri. Berarti dia juga orang yang mengingini kecukupan. Jadi oleh itu pada pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar orang Kristen yang bagaimanakah yang akan berkecukupan. Yang pertama, bersama untuk melihat, yaitu orang Kristen yang menjadikan Tuhan sumber kehidupannya. Yang menjadikan Tuhan itu sumber segala dan seluruh kehidupannya. Inilah orang yang diberkati ataupun orang yang akan dicukupkan oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat yang keempat, saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Berkata demikian, Dia menyelamatkan aku daripada kematian dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Pemazmur mengatakan di sini bahwa Allah yang menyelamatkan dia daripada kematian dan memberkati ataupun mencukupkan pemazmur ini dalam kasih dan belas kasihan Allah. Dan di sini jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk melihat betapa pentingnya, betapa perlunya suatu tindakan dalam kehidupan kita jika kita mau mengalami kecukupan yang daripada Tuhan untuk kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada satu cerita begini. Ada seorang anak Tuhan yang bernama Cindy. Dia merasa risau untuk melayani kumpulan besar di rumahnya.
ataupun ada suatu kegiatan rohani di rumahnya, dia risau kiranya makanan yang sudah disediakannya tidak mencukupi untuk tetamu-tetamu yang akan datang. Dia agak risau. Sebenarnya dia tidak perlu risau, sebab beberapa sahabatnya telah membawa makanan tambahan di luar jangkaannya, di luar jangkaan Cindy ini. Mereka mempunyai lebih daripada mencukupi dan dapat berkongsi makanan yang berlimpah pada waktu itu. Semua mereka membawa makanan masing-masing dan mereka mengalami kelebihan lebih daripada cukup. Nah, ini yang kita lihat. Sebagai orang Kristen, kita melayani Tuhan, kita memiliki Tuhan yang penuh kelimpahan dan selalu lebih daripada mencukupi keperluan hidup kita. Kita patut berbangga sebab kita memiliki Allah, memiliki Tuhan sepertinya Tuhan kita yang penuh dengan kelimpahan serta selalu memberi kecukupan kepada kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Kita dapat melihat kemurahan Tuhan melalui cara Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dalam Mazmur 103 ini, Daud menyenaraikan bahwa Bapa kita telah mencurahkan banyak kelebihan kepada kita. Seperti ayat yang keempat, mengatakan bahwa Dia menyelamatkan kita daripada kematian dan memberkati kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari surga dan dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar, yang lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita fikirkan. Itu dapat kita lihat daripada surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapa kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga untuk kita sebagai anak-anaknya. Lalu Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 pula berkata begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari masa yang bekerja di dalam kita, dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini yang kita lihat daripada ayat ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah mencukupkan kita karena berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga, bahkan memberikan kepada kita melakukan apa yang perlu bagi setiap anak-anaknya dan lebih daripada apa yang kita doakan. Dia memberi apa yang lebih daripada apa yang kita minta, bahkan jauh lebih daripada apa yang kita fikirkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita berdoa, mendoakan untuk suatu hal dan memerlukan sesuatu hal daripada Tuhan,
Tetapi Tuhan memberi kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. Dan kita fikirkan sesuatu yang kita perlukan, tetapi jauh lebih dari apa yang kita fikirkan. Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab Dia adalah Allah yang mencukupkan jika kita menaruhkan suatu harapan kita kepada Tuhan, ataupun jika kita menjadi orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu sumber di dalam kehidupan kita. Suatu ketika di dalam suatu pelayanan ataupun di suatu tempat pelayanan kami sekeluarga, di mana pada ketika itu kami benar-benar dalam suatu keadaan yang sangat susah, oleh karena memerlukan keperluan untuk permulaan pelayanan di tempat di mana kami ditempatkan. Oleh karena setiap hari untuk pergi menghantar dan mengambil anak balik daripada sekolah, dan kereta setiap hari untuk berjalan, dan semua itu memerlukan keperluan. Jadi memandangkan situasi kami pada waktu itu memang sangat sukar. Dan pergumulan saya, doa saya kepada Tuhan, kalau Engkau yang memanggil kami, Engkau mengenal dan mengetahui keadaan kami pada masa sekarang ini. Dan saya serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, pasti mempunyai rencana tertentu. Pada suatu ketika, ada seorang anak Tuhan message dengan saya. Dia kata begini, "Apa kabar Pastor? Sekeluarga? Pastor boleh tolong bagi nomor account Pastor?" Macam itu. Wow, saya sangat terkejut dan teringat akan doa yang saya sudah panjatkan kepada Tuhan. Dalam pikiran saya, oleh karena dia minta nomor account, sudah pasti dia akan memberi ataupun dia akan bank in ke dalam account saya. Dalam pikiran saya mungkin dia akan memberi sekian sahaja, ya, untuk sekian banyak, paling-paling pun begini dan beginilah, menurut pikiran saya. Tetapi 2 hari selepas itu dia kata, "Pastor, saya sudah bank in, Pastor boleh pergi cek." Nah, sewaktu saya pergi cek, jumlah yang dia bagi adalah 1.000 ringgit. Pada waktu itu sangat besar jumlah itu bagi saya. Oleh karena sangat memerlukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberi kepada kita lebih daripada apa yang kita fikirkan. Bukan hanya itu. 2 minggu kalau tidak silap selepas itu, ada seorang anak Tuhan yang lain juga, dia minta nomor account. Dan saya bagi juga menurut permintaan anak Tuhan ini. Saya juga berpikir seperti yang mula-mula tadi. Nah, sewaktu dia sudah memberitahu bahwa dia sudah masukkan ke dalam account, masukkan uang ke dalam account, lalu saya pergi cek dan dia memberi 1.000 ringgit juga. Memang Tuhan kita adalah sumber segala sesuatu. Dia sangat mengerti dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh memiliki suatu kehidupan yang menjadikan Tuhan itu sumber dalam kehidupan kita, dan Dia akan mengatur sesuai dalam rencana yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan sangat besar sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Dan ini juga satu perkara yang sangat membanggakan, memberi satu sukacita di dalam kehidupan kita, orang Kristen, orang percaya, bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita disebut anak-anak Allah, dan Allah kita sebut adalah Bapa. Kita memiliki suatu keadaan yang sangat menguntungkan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan rahmat yang daripada Tuhan, ataupun rahmat Tuhan memberi kita apa yang diperlukan, sehingga kita akan mempunyai lebih daripada cukup untuk mengamalkan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8, saya akan membaca dalam terjemahan Berita Baik. Allah berkuasa memberkati kamu dengan berlimpah-limpah, sehingga kamu mempunyai apa yang kamu perlukan. Bahkan kamu akan mempunyai lebih daripada cukup untuk mengamalkan perbuatan baik. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, dan sehingga kita mengalami kecukupan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih dan rahmat Tuhan yang dicurahkan ke dalam kehidupan kita membolehkan kita mengongsikan semua ini dengan orang lain. Seperti apa yang saya sudah kongsikan tadi, apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan, kita boleh kongsikan, kita boleh ceritakan, kita boleh saksikan itu kepada orang lain, supaya menyatakan, supaya dapat menjadikan orang melihat dan mengenal bahwa Allah dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang memberi, adalah Tuhan yang sumber di dalam segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa dan mencukupkan kita, karena Dia memang adalah Allah yang berkuasa, berkecukupan, dan Tuhan yang senantiasa lebih daripada mencukupi. Tuhan yang senantiasa memberi lebih daripada mencukupi dalam kehidupan kita. Jadi di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang berkecukupan adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki suatu kehidupan yang menjadikan Tuhan sumber di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang Kristen yang tidak akan melupakan firman Tuhan. Ini orang Kristen yang berkecukupan. Orang Kristen yang selalu memiliki kecukupan yang daripada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 87 hingga 93. Tetapi saya membaca 93 sahaja. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Pemazmur mengatakan di sini bahwa dia tidak melupakan tita-tita Tuhan. Dia tidak melupakan firman Tuhan. Sebab firman itulah yang menghidupkan dia. Jadi orang Kristen yang berkecukupan adalah orang Kristen yang tidak melupakan firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Jim Davidson. Jim Davidson ini pada suatu masa dia sedang turun dari sebuah gunung,
tiba-tiba dia terjatuh menembusi sebuah jembatan salji dan terhempas ke dalam jurang yang gelap dan berdinding ais. Ketika Jim berdiri dengan tubuh badan yang berdarah dan lebam-lebam di dalam gua ais yang gelap, dia merenungkan zaman kanak-kanaknya dan mengingatkan bahwa bapaknya berulang kali mengingati dia bahwa dia boleh mencapai kejayaan besar jika dia berusaha melalui kesukaran dengan sedaya upaya. Dia dapat berjaya dalam suatu kejayaan yang besar jika dia berusaha melalui kesukaran dengan sedaya upayanya. Kata-kata tersebut telah menguatkan Jim karena dia mengambil masa 5 jam seterusnya untuk mendaki keluar dari gua ais yang gelap itu dengan sedikit peralatan dan dalam keadaan yang sangat susah. Bayangkan dengan tubuh badan yang sudah berdarah dan lebam-lebam dan mengambil masa 5 jam lagi untuk dapat keluar daripada gua yang gelap itu. Bukanlah satu perkara yang senang. Janganlah 5 jam, 1 jam ataupun setengah jam pun adalah satu masa yang sangat lama untuk kita dapat keluar daripada satu tempat yang kita tidak inginkan, daripada satu tempat yang sangat menyakitkan. Tetapi oleh karena kata-kata dorongan daripada bapaknya yang telah dia renungkan, yang telah dia ingatkan kembali, dan inilah yang merupakan suatu semangat yang begitu kuat di dalam Jim. Dan pemazmur juga kelihatan mendaki keluar dari kesusahan dan penderitaan diri sendiri yang bagaikan jurang yang gelap dengan mengingatkan firman Tuhan dan mengingatkan Bapa di surga. Ini yang menjadikan pemazmur memiliki suatu kekuatan. Seakan-akan dia berada dalam satu jurang, sedang dia berhadapan dengan kesukaran dalam kesusahan hidupnya. Tetapi karena firman Tuhan, oleh karena Bapa di surga merupakan suatu kekuatan dan berikan dia satu semangat untuk menjadikan dia orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan sahaja di dalam kehidupannya. Dia mengaku bahwa jika Tuhan dan firman-Nya tidak menguatkan dia dengan sukacita, dia pasti sudah mati dalam kesengsaraan. Ayat yang ke-92 daripada Mazmur 119 tadi, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Karena firman Tuhan yang menyelamatkan dia merupakan suatu kekuatan bagi Daud. Dia menyatakan keyakinan penuh di dalam firman Tuhan yang kekal abadi dan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai orang yang berharap kepada Tuhan. Jika kita membaca ayat 87 hingga ayat yang ke-90 dalam pembacaan Mazmur 119 tadi. Karena kesetiaan Tuhan, pemazmur membuat komitmen untuk tidak akan melupakan firman Tuhan kepadanya. Untuk tidak melupakan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Karena kata-kata Tuhan mempunyai peranan yang penting dalam menyelamatkan jiwa dan memberikan dia kekuatan. Ini yang pemazmur
kongsikan bagi kita pada pagi hari ini. Pada saat yang paling gelap ketika berada di dalam gua maupun kesusahan, jiwa kita boleh dibangkitkan semula oleh Bapa kita yang di surga apabila kita ingat semula dan memenuhi minda kita dengan kata-kata dorongannya atau kata-kata daripada firman Tuhan. Apapun kesukaran, apapun kesusahan yang kita hadapi, tetapi waktu kita ingat semula firman Tuhan untuk memenuhi minda kita dengan kata-kata dorongan, kata-kata yang membangkitkan semangat di dalam firman Tuhan itu, dan disitulah kita akan memperolehi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang akan berkecukupan adalah orang Kristen yang tidak akan melupakan firman Tuhan di dalam kehidupannya dan juga yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Oleh itu, pada pagi ini, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami kecukupan daripada Tuhan, apakah itu secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani, marilah pada hari ini, jadikanlah Tuhan itu sumber segala kehidupan kita, sumber dalam seluruh kehidupan kita, dan supaya kita tidak melupakan firman Tuhan. Jikalau kita mengamalkan dua hal ini dalam kehidupan kita, saya percaya kitalah orang Kristen yang selalu berkecukupan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui pelayanan firman Tuhan ini membawa kami untuk melihat betapa pentingnya kehidupan kami yang sungguh-sungguh menerima Engkau, menjadikan Engkau sumber segala sesuatu di dalam kehidupan ini, dan menjadikan kehidupan kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya semua kami sungguh-sungguh menjadikan orang Kristen yang tidak pernah melupakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa di surga, pada pagi ini kami juga berdoa, serahkan bagi semua orang-orang sakit dimanapun berada, apapun penyakit yang sedang mereka alami. Kami berdoa kiranya tangan kuasa Allah menjamah setiap bahagian tubuh mereka yang sakit, supaya memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan melihat betapa Engkau Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sakit. Pada pagi hari ini, Tuhan kami berdoa, pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan, di mana saya mengharapkan semua kita mempersiapkan air dan roti untuk keluarga kita masing-masing pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab pada pagi ini kami dapat diperingatkan sekali lagi dengan upacara perjamuan Tuhan, mengingatkan kami tentang pengorbanan, kematian Tuhan di atas kayu salib, menggantikan kami
yang selayaknya kamilah yang akan disalibkan. Tetapi oleh karena kasih Allah telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus mati menggantikan kami. Dan biarlah hari ini setiap kami anak-anak Tuhan akan mengingatkan pengorbanan Yesus yang begitu besar. Haleluya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada pagi ini merupakan satu pagi untuk semua kita mengingatkan daripada perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang sangat besar bagi kita semua. Saya akan membaca firman Tuhan daripada 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 dalam terjemahan Berita Baik. Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita, Allah meletakkan dosa kita pada Dia. Dengan demikian, kita berbaik semula dengan Allah apabila kita bersatu dengan Kristus. Kristus pengganti kita. Sebagai pengganti, Tuhan Yesus merupakan pengganti kita dalam banyak hal, ataupun dalam banyak perkara. Antaranya ialah Kristus pengganti kita dalam pengganti yang telah disiapkan Allah. Yang pertama, bahwa Ia ataupun Tuhan adalah pengganti yang telah disediakan oleh Allah untuk kita. Tuhan Yesus adalah pengganti dari dosa-dosa kita. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, Ia menjadi dosa ganti kita, yaitu segala dosa apapun yang telah kita lakukan. Allah memberi anaknya sebagai pengganti kita karena Ia mengasihi kita. Kristus mati untuk kita, suatu bukti bahwa Allah pemberi yang setia, yang penuh kasih. Oleh itu, biarlah pagi hari ini semua kita melihat dan mengingatkan betapa besarnya kasih Allah kepada semua kita dan telah menggantikan kita daripada segala pelanggaran, hukuman yang sepatutnya kitalah yang menerimanya, tetapi Tuhan mengambil tempat kita. Jadi mari kita teruskan dengan satu pembacaan firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal 11. Saya akan membaca ayat yang ke-23 dan hingga ayat yang ke-26. Sebelum itu kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu yang kami juga sudah baca dan kami renung bersama pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menggantikan segala dosa kami. Dan kami berdoa biarlah dalam kesempatan ini juga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mengambil tempat bagi kami semua. Dan supaya melalui perjamuan Tuhan ini, kami memiliki suatu pengakuan untuk siap melayani Tuhan dan siap bersaksi tentang kematian Engkau sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan roti dan minum air, melambangkan tubuh dan darah-Mu yang tertumpah untuk penyucian segala dosa-dosa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat yang ke-23 saya akan membaca untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, dari awal sehingga selesai. Kiranya setiap anak-anak Tuhan diberkati bersama-sama dan menjadikan kami memiliki suatu iman dan keyakinan untuk tetap melayani Tuhan dan tetap mengingatkan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Haleluya, terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan